Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Umi, afwan jika pertanyaan saya di luar tema. Saya mau bertanya bagaimanakah memberi solusi yang terbaik untuk teman saya yang sudah menikah tapi dia mau cerai sama suaminya gara-gara ibu mertuanya kurang baik sama dia, selalu ikut campur dalam rumah tangganya. Saya juga bingung Umi mau ngasih saran tapi saya nggak paham karena di satu sisi saya juga belum menikah dan gak tahu ilmunya. Terima kasih Umi dari sahabat di Hong Kong. Baik ya, subhanallah. Kadang banyak hubungan tidak indah menantu dengan mertua tuh menjadi sebab rumah tangga tidak bertahan. Makanya seringkali Umi sampaikan ya kepada para mertua ini kita atau kepada menantu dulu deh gitu ya. Ketika Anda sudah menikah, maka mertua itu menjadi orang tua kedua ya, setelah orang tua kita. Dan aslinya gitu ya, kita dengan suami kan gak ada hubungan, ibarat dengan mertua juga ibaratnya orang tua ketemu baru gitu, baru ketemu kan gitu ya. Mereka ketemu kita setelah kita dewasa dan sebagainya. Dan jangan melihat orang tua suami itu sebagai orang tua suami saja. Ini orang tua suami enggak, tapi Anda bersyukur Anda dulu punya satu ibu, tapi dengan Anda menikah Anda jadi punya satu ibu lagi. Berarti itu ada kan nikmat dari Allah. Punya satu ibu aja udah nikmat luar biasa. Ternyata Anda dikasih satu ibu lagi. Dan kalau dikatakan mertua Anda cerewet gitu ya, jangan seperti itu dong. Makanya jangan memisahkan, jangan ini orang tua suami, ini enggak, itu ibu saya. Dan Anda berusahalah untuk menjadi anak bagi ibu mertua Anda. Artinya Anda sendiri yang pinter dong. Jadi sebelum menyalahkan mertua gitu ya, kalau ada orang nyalahin, jangan cuma hanya menyalahkan mertua, introspeksi diri. Dan jangan langsung menganggap semua yang dilakukan mertua itu adalah karena pengen ikut-ikut dan sebagainya. Karena mungkin sayangnya mertua. Sehingga mungkin ketika Anda punya rumah, dia ikut ngatur untuk beli ininya. Karena pengalaman, mertua merasa sudah punya pengalaman. Sehingga dia pun ingin berbagi pengalaman. Hanya karena merasa anak, jadi kadang ada bahasa itu lebih kepada pemerintah. Karena Anda di mata dia sudah anak kan gitu. Jadi dia mungkin ikut ngatur urusan perabot Anda, dia ikut ngatur masalah begini. Karena dengan usianya, dengan pengalaman yang dia punya, apalagi ini adalah untuk juga kebahagiaan anaknya, sehingga mereka mungkin jadi ikut campur. Maka seharusnya Anda jangan merasa risih dengan itu semuanya. Jadi kalau sebelum menyalahkan mertua, artinya yang bertanya tadi Anda bisa mengingatkan untuk introspeksi dulu. Tidak ada ibarat kalau mungkin orang tua mertuanya kurang baik dan sebagainya. Gak ada mertua, gak. Mungkin karena kitanya yang kurang bisa membawa diri. Ya, karena kita menemukan ada banyak kadang kita temukan ada mertua tuh punya anak perempuan baru misalnya ya, atau anak laki-laki baru, menantu ya. Itu senang luar biasa. Hanya kadang sikap menantu itu yang menjadikan lama-lama mertua tuh jadi gak senang. Kita menemukan ada mertua tuh seneng, Masya Allah, sayang sama menantunya, bangga, menantunya soleha, begini, soleha, apa, seneng ya. Ini kami anggap mungkin perempuan ya, soleha. Cuma ternyata menantunya itu ternyata begitu. Solehah dalam ini, tapi ternyata tidak solehah di yang lain-lain. Misal contoh gini, Buya kayak kemarin ngasih contoh gini, dalam ceramah Buya ya, kadang ada seorang mertua tuh bangga banget punya menantu yang katanya soleha atau soleh gitu ya, ibadahnya bagus, ilmunya ilmu dan sebagainya. Tapi ternyata begitu sudah menikah kumpul ya, orang kan gak cukup dengan punya ilmu dan ahli ibadah. Ternyata ada urusan manusia yang harus kita perhatikan gitu ya. Ternyata dia hanya sibuk sholat aja, suaminya gak diurusin misalnya begini, atau istrinya gak dicuekin, gak pernah kumpul dengan keluarga, dekem aja di kamar gitu kan, dekem aja di kamar, makan juga jadi kayak tamu, kayak merasa orang tinggal di hotel minta dikirim, atau kalau gitu keluar cuma makan, masuk lagi, bahkan mungkin ketika mertuanya lagi sibuk malah nitip piring kan gitu ya. Akhirnya gak ada rasa memiliki, jadi ngerasa kayak tamu terus gitu. Akhirnya mungkin mertua yang awalnya senang jadi sebel juga kayak begitu. Makanya hati-hati nih menantu nih, jangan sampai menjadikan mertua itu hilang cinta. Karena biasanya gak ada orang tuh benci tanpa sebab tuh gak ada. Biasanya karena menantu yang tidak tahu diri, artinya dia bisa menempatkan diri. Anda sebagai menantu artinya coba ambil hati orang tua Anda. Kalau Anda punya ilmu, gak cukup Anda dengan hanya ilmu Anda. Karena yang dibutuhkan menantu itu adalah pasangan yang baik untuk anaknya, yang perhatian. Dan ketika Anda menikah, jangan hanya egois dengan memikirkan urusan Anda dengan suami. Anda menikah dengan keluarga suami juga. Ibarat Anda punya ibu baru, Anda punya bapak baru, Anda punya adik baru, punya kakak baru. Ya itu artinya jalin hubungan indah. Jadi kalau sudah
tinggal bersama mertua itu yang enak gitu loh, yang enak, yang nyaman, yang jadi kayak di rumah sendiri. Jangan membuat jarang. Anda ladeni mertua Anda, ladeni, jangan hanya bikinin kopi untuk suami, bikinin juga untuk mertua Anda, masakin untuk suami, masakin untuk mertua Anda. Ketika mungkin mendengar mertua kayak repot, keluarlah Anda dari kamar Anda, bantu turun tangan di situ, perasaannya jalan. Ibu kami kalau dulu nasihatin anak-anaknya tuh gitu, perasaanmu perasaanmu tuh jalan. Perasaan jalan dulu tuh kita mikir apa sih perasaan jalannya. Ternyata maksudnya ibu tuh jangan sampai kita tuh jadi orang tuh gak punya peduli. Ya makanya ibu dulu tuh kami punya ibu tuh marah kalau kami waktu lagi nginep di rumah bibi, kami tuh tidur pagi disepain sama ibu katanya. Masih ngantuk katanya. Bibimu udah sibuk di dapur katanya. Oh tapi bule tuh gak suka gantuin. Katanya bulemu gak minta bantu, tapi perasaanmu yang jalan. Akhirnya waktu itu kita tuh ya namanya masih kecil ya. Aduh ibu tuh gitu kan berasa kayak, tapi ternyata begitu sudah nikah ya Allah gitu ya. Ternyata ibu tuh pengen kita tuh di mana-mana tuh perasaannya jalan. Artinya jangan mentang-mentang gitu loh. Di rumah bibi juga walaupun bibi sayangnya Masya Allah gitu. Jangan sampai seenaknya bibi kerja di dapur kita tidur. Putri banget kita nih. Ngerasa jadi kayak putri salju gitu. Gak bisa. Jadi malah kita dong yang berkhidmat, kita yang nyiapin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bangun hubungan indah dengan mertua. Makanya kami punya mertua, kami kalau dari rumah mertua tuh kami suka rewel, suka ikut-ikutan di dapur masak apa gitu ya. Jadi nggak kita berusaha seperti itu gitu loh. Jadi alhamdulillah hubungan enak, nggak pernah. Jadi semua nggak ada mertua cerewet atau apa tuh kami hari ini biasanya karena sikap dari menantu dulu yang salah. Hanya memang ini pendidikan juga sebagai mertua ya. Kalau kita punya menantu ya kita harus banyak maklum. Ini anaknya orang dibawa datang ke rumah kita gitu ya. Misalnya biasanya dibawa nih kan yang perempuan ya. Umumnya anak perempuan yang dibawa ke rumah mertua gitu ya. Anak laki-laki membawa istrinya ke rumahnya. Biasa urusannya dengan menantu perempuan. Karena biasa kalau punya menantu laki-laki malah anak perempuan kita yang dibawa pergi kan begitu. Biasa gitu. Nah kalau misalnya kita punya menantu, artinya banyak maklum, dia anaknya orang aslinya, tapi diambil oleh anak kita, dijadikan istrinya. Artinya kita harus bisa banyak maklumnya, ibarat dari rumah keluarganya dibawa ke rumah suaminya itu sendiri sudah berat gitu lah. Sudah gitu harus beradaptasi dengan segala hal yang baru. Ya, dan mungkin didikan orang tuanya nggak seperti didikan kita kepada anak kita. Artinya harus banyak maklumnya. Dan memang sebenarnya ya paling bagus ya untuk kondisi, apalagi kondisi di negeri kita di Indonesia ini ya. Paling enak misalnya kalau misalnya anak sudah menikah, paling bagus mending mereka punya rumah sendiri itu lebih bagus untuk menjaga hati. Karena takut kita nanti kadang udah kadung sayang gara-gara ya namanya tinggal bareng tuh kan jadi ketahuan aslinya ya. Jadi kadang menemukan sesuatu yang kurang di sini, kurang di situ. Akhirnya kadang perasaan sayang di awal tuh bisa-bisa lama-lama hilang. Dan bahkan bisa jadi sebel banget gitu loh. Artinya memang paling bagus kasih rumah sendiri biar mereka mandiri. Seperti itu lebih bagus. Makanya para orang tua kalau misalnya sudah anak menikah atau apa seperti itu. Jadi mending punya rumah sendiri, ketemunya sesaat. Jadi ketemu tuh lagi seneng kangen. Kalau ketemu sesaat kan biasanya bagus-bagus aja gitu loh. Kita nggak ketemu aslinya gimana atau apa. Seandainya misalnya ribut dengan suaminya dia pun yang itu adalah anak kita, kita juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya satu rumah misalnya kita punya anak laki-laki, tiba-tiba kita dengar anak kita berantem sama istri, kita sakit hati masih. Padahal yang namanya suami istri kita dulu juga sama suami kita pasti pernah ribut juga gitu loh. Cuma kadang begitu giliran anak kita yang ribut sama istri kita nggak terima gitu loh. Jadi gitu, atau anak kita ribut dengan suami kita nggak terima, padahal rumah tangga kita juga nggak adem ayem banget gitu. Pasti kita pernah ribut nih, namanya itu wajar dalam rumah tangga. Artinya ya itu memang kadang sering berkumpul akhirnya menjadikan banyak tahu begitu, menjadikan lama-lama nanti perasaan tuh bisa berubah. Makanya memang paling bagus kalau para orang tua kalau memang sudah anak menikah biarkan mereka dengan rumah sendiri, itu lebih aman untuk hati kita dan hati mereka. Untuk menghindari sehingga ketemu sesaat tapi dalam keadaan hati nyaman, senang, kangen dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi tadi ingat untuk menjadi menanah. Ini tadi nasihatnya gimana? Ajak dia berpikir. Mungkin Anda bisa sampaikan ceramah ini dan mungkin Anda bisa juga cari ceramah Buya tentang masalah menantu dengan mertua. Sampaikan ya. Karena biasanya kalau sudah menantu baik itu ya insya Allah mertua juga akan menjadi baik gitu ya. Artinya suruh introspeksi terlebih dahulu. Jangan hanya karena tidak cocok dengan mertua langsung minta cerai. Naudzubillah. Hati-hati ya, perempuan yang minta cerai kepada suaminya dengan tanpa adanya uzur syar'i, bukan
bukan tidak ada alasan yang sesuai dengan syariat, maka itu dikatakan oleh Nabi perempuan yang tidak akan bisa mencium bau surga. Bukan tidak bisa masuk surga, gak bisa mencium bau surga. Maka Anda jangan gampang-gampang dikit-dikit minta cerai, masalah dikit cerai. Kalau memang solusi Anda dulu cerai, ngapain Anda nikah? Perceraian bukan suatu hal yang dihalalkan, tapi Allah gak suka atau benci. Artinya perceraian itu kalau sudah memang tidak ada titik temu, tidak ada titik temu, atau mungkin ini berkaitan dengan masalah syariat, menjaga keimanan, itu boleh perceraian terjadi. Tapi hanya karena ribut dengan mertua, kalau begitu jangan cuma solusi cerai dong. Perbaiki perilaku Anda, baguskan hubungan Anda dengan mertua. Jadi seperti itu. Anda cinta dengan suami, maka cintai orang tuanya. Itu berkah hidup Anda di situ. Anda akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Walaupun mungkin Anda kurang cocok dengan sikapnya, jangan tunjukkan. Karena selagi memang dia adalah orang tua suami Anda, maka Anda wajib hormat. Bahkan di saat ibaratnya Anda hilang cinta kepada mertua Anda misalnya, karena sikap yang tidak baik, maka jangan sampai hilang rasa bakti Anda kepada orang tua. Karena bagaimanapun dia adalah orang tua dari suami Anda yang harus juga Anda hormati. Anda ajari suami Anda untuk hormat kepada orang tuanya. Dan Anda belajar hormat kepada orang tua suami, maka nanti suami pun begitu juga kepada orang tua Anda. Maka di saat orang tua sudah menjadi di saat pernikahan tidak menjadi sebab jauh dari orang tua, maka di situ Allah akan bukakan banyak keberkahan dan kebaikan. Allah alam bisawab.